Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kita akan nge-review Mercedes-Benz W213 E250 2018. Oke, ini adalah salah satu sedan mewah favoritnya orang Indonesia dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Kenapa? Karena E250 ini semenjak debut pertamanya dia keluar di W212 alias generasi sebelum ini ya, di tahun 2009, 2010, E250 sudah menjadi mobil primadonanya Mercedes-Benz. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke tipe sebelumnya, di Mercy yang sebelumnya Om, 211 itu E260 yang ATPM-nya. Kalau yang ATPM yang di 212 dan 213 yang paling favorit itu 250 karena selain dia punya mesin cc-nya kecil, tenaganya besar, mobil ini juga menghasilkan output yang cukup besar dengan full consumption yang cukup irit gitu. Makanya orang banyak senang E250 itu juga. Dan yang kedua, E250 ini kan 4 silinder. Jadi dia tidak lagi menggunakan ecu panggang Om. Jadi untuk masalah-masalah yang kira-kira bakal ngabisin duit banyak, harusnya sih nggak ada. Nah, mobil ini tampilannya kalau kalian bingung, Om Ben kok ini 2018 tampilannya kayak yang model baru? Yes, mobil ini sudah dilakukan facelift yang menghabiskan dana ya cukup banyak lah ya. Kalau kalian yang suka modif-modif pasti kurang lebih tahu kira-kira habisnya modifikasinya berapa. Mulai dari headlamp, stop lamp belakang ini sudah diganti dengan W213 facelift yang versi varian full spec. Jadi dia sudah double Pro G seperti ini. Lalu dia punya bumper sudah dirubah model facelift yang tipe versi AMG. Cuman biasanya kalau yang versi AMG kan ininya dalamnya rapat nih Om. Ya. Karena dia versi 250 jadi terlihat kopong. Jadi mungkin ada beberapa cara, mungkin dipakein kayak mesh gitu lagi di dalamnya. Atau enggak mungkin seperti apa. Nanti gue coba lagi gue analisa sih. Bikin kayak gimana lebih bagusnya gitu. Untuk velgnya sendiri, ini velg original Jerman, ini AMG Crossspoke ring 20, bawaannya S65 atau S63 W222 AMG. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat AMG Crossspoke ini sebenarnya ini velg hero-nya G-Wagon-nya G63. Jadi dia keluar untuk versi-versi varian AMG top of the line-nya kayak contohnya C43, S63 atau S65 itu biasanya menggunakan AMG Crossspoke. AMG Crossspoke ini dengan spek lebar 8,5 di bagian depan dan juga yang belakang ini 9,5, dan dia punya bagian PCD itu tertutup sama model center cap seperti ini yang membuat tampilannya itu looks-nya tuh clean dan juga gahar. Biar lebih keren, pelek asli harus digunakan ban yang pastinya branded dan juga bagus. Ini pakai bannya Pirelli, ini Dragon Sport. Kalau nggak salah belakang itu 275/30, yang bagian depan itu 245/35 ring 20. Jadi ini settingannya itu dibikin pas ban, tapi ini kita nggak perlu melakukan roll sama sekali karena memang untuk bagian PCD-nya semuanya pas. Lalu untuk lowering kitnya juga kita menggunakan per EBA. Om Ben, biasanya kalau mobil kayak gini kilometernya pasti udah banyak karena kan pasti orang yang modif-modif begini demen dipakai tiap hari kan Om. Ya. Sini Om, kita lihat dulu kilometernya. Kilometernya baru menyentuh angka 10.566 km dan juga ada beberapa penggantian di interface dalam yang akan kita bahas nanti. Jadi sebelum kita bahas ke dalam, kita bahas bagian luarnya dulu. Menurut teman-teman, ketika Mercedes-Benz E-Class hilang aksen krum-krumnya kayak gini nih, udah di blackout semua, lebih gahar atau jadinya nurunin kadar kemewahan mobil ini Om? Menurut lo pribadi gimana Om? Peleknya hitam sih memang bagusan di all black ya, blackout ya. Apalagi ada ductile carbon custom gini ya. Jadi maksudnya tampilannya tuh jadi bener-bener gar. Apalagi dia punya muffler ini model AMG gini, kiri kanan 4. Lo bayangin gak Om? Lo baru umur 27 atau 28, masih jomblo, penghasilan lo udah cukup untuk beli mobil kayak gini ya kan. Rumah lo udah 250 meter lah ya di dalam klaster. Usaha lu cukup sustain, karyawan lu udah 20-30 orang. Lu pakai begini, lu cari calon istri gampang Om? Gampang. Hah? Gampang. Walaupun muka lu fisiknya nggak terlalu bagus. Harusnya gampang. Jadi let my car talk aja gitu ya. Jadi kayak lu berharapnya ya begitu kan. Ya balik lagi Om, mobil ini bisa mencerminkan lu itu sebagai orang yang modis, mungkin orang yang sudah berkecukupan. Karena memang kita nggak bisa munafik. Mau peribahasa itu ada pun jangan menilai orang dari sampulnya,
Tapi tetap orang akan selalu menilai lu dari sampulnya. Apalagi ketika lu hidup di ibu kota seperti di Jakarta, ya kan? Yang dimana lu kalau ketemu yang dinilai apa, Om? Lu pakai baju apa? Lu pakai sepatu apa? Even tuh omongan lu nggak jelas, kalau lu orang kaya, orang tetap akan mandang lu. Itu yang dinamakan mungkin kenyataan pahit ya, yang membuat mobil-mobil kayak gini tuh masih banyak diminatin orang. Makanya kalau lu ngeliat kayak Mark Zuckerberg, itu kan barangnya udah nggak branded semua, Om. Tapi kalau yang baru mau naik, yang kaosnya gambarnya bling-bling semua, ya kan? Ya nggak ada yang nggak masalah juga sih, Om, selama dia nggak merugikan orang lain kan. Kecuali dia bertingkah kaya untuk menipu orang lain. Melakukan skema piramida dan lain-lain, atau enggak mungkin lu buka kelas setelah lu mau nggak jadi kaya kayak gue, ya kan? Nah, itu ya itu udah beda cerita, Bos. Oke. Lanjut. E250 ini spek aslinya itu dia E250 ATPM Avantgarde, tapi dia sudah fiturnya udah MBUX. Kalau 2016 dan 2017 awal itu setahu gue belum. Jadi kalau dia production date-nya udah 2017 akhir, dia sudah MBUX. MBUX itu dia punya layar sudah model sambung atau MBUX itu setahu gue yang sudah bisa ditekan, Om. Tapi dia udah layar TFT panjang. Jadi mungkin teman-teman bisa koreksi ya, gue takutnya salah juga. Jadi gue takut salah pembacaan spek. Yuk kita cobain, panas banget, Om, asli. Oke, kita sudah ada di dalam kabin. Menurut gue yang masih kurang, yang harus di-upgrade untuk nyamain eksteriornya adalah setir. Karena setirnya itu harusnya di-upgrade juga dengan setir AMG yang model 2 gini, itu sekitar 20 jutaan kalau lu ganti setirnya lagi. Tapi ini setirnya nggak diganti, itu sayangnya. Karena mulai dari turbin AC udah diganti full semuanya, dan ini sudah ada illuminationnya. Jadi kalau gue matiin lampunya, terus dia sudah ada lampu-lampunya nih, Om. Nah, dia punya tweeter juga sudah diganti dengan bermeister depan dan belakang, dan ini tweeternya sudah rotating kalau nyala pertama kali, Om. Jadi dia kalau start up dia muter kayak model W222 S400 ke atas gitu. Jadi yang model S-Class dia sudah pakai bermeister yang rotating speaker. Lalu yang ketiga, ini mobil sudah di-update softwarenya untuk menggunakan cluster model AMG. Nah, ini jadi kita lihat. Nah, ini kita bisa rubah-rubah di sini, kelihatan jelas gak, Om? Iya. Ya, ini kalau ini di bagian sini juga sudah berubah tuh, Om. Sorry, Om. Ambil gambar, Om. Nah, ini udah dirubah model AMG. Jadi tampilan semuanya sudah canggih, udah lengkap, udah bukan kayak mobil 2018 lagi. Makanya yang gue bilang, yang kurang itu adalah bagian setir. Andai aja setirnya sudah diupdate, pasti lebih bagus lagi. Cuman kan kita pedagang, Om. Kita kalau ganti setirnya lagi, ntar harganya jadi 800 juta, bingung. Karena mobil ini gue lepas nggak terlalu mahal lah dibandingkan sama modifikasinya. Ini gue buka harga 725 kredit, Om. Waduh, enak ya mobilnya. Ini kalau didiepin aja banyak yang rusak nggak, Teng? Kalau Mercy? Sebenarnya sih kalau Mercy, lo dieminnya jangan sampai lo diemin di daerah yang banyak tikus atau enggak mungkin daerah yang lembab. Ya minimal kalau lo mau diemin mobil, lo taruh kayak beli bagus anti bau di dalam. Ya di kolong-kolongnya itu lo taruh camper sehingga tikus-tikus sama binatang-binatang jatuh nggak mau masuk, Om. Yang kedua, sesekali lu harus panasin, minimal lu bawa jalan lah keluar. Karena ketika mobil Eropa itu lu bawa jalan, sama lu panasin diem, itu akan berbeda. Begitu lu jalan kan, semua pelumas akan bergerak kan, Om. Dibandingkan ketika mobil itu lu hanya nyalain, dia mesin itu hanya akan panas doang. Gitu. Itu teori gue pribadi, nggak tahu yang aslinya kayak gimana kan. Setirnya ini Mercy udah enteng karena dia sudah parameter power steeringnya. Dan menurut gue mobil ini kabinnya cukup lega dan cukup lebar dibandingkan versi sebelumnya. Apalagi dia punya interface dashboard. Ini modelnya tuh lebar, Om. Iya, klasik. Iya. Cuman memang kalau mau lebih legit lagi sama modifikasinya, wood panelnya juga harus diganti dengan model karbon. Lihat gak mobil apa, Om? Bukan, Lexus LC Gope. Ih, cakep. Itu jarang tuh mobil lo. Itu cuman ada 5, setahu gua. Kita lihat dulu ya itu mobil ya. Asli itu mobil sangat layak untuk dilihat.
Nih kita car spotting dulu. LC Gope bos, senggol dong. Platnya ngeri kan. Ini mobil bukan mobil baru loh om. Mobil ini umurnya udah lebih dari 3 tahun om. Saya ingat gua ya, tapi nggak tahu ini yang versi barunya apa. Oh ini versi barunya om. Ini 2 pintu kan? Hah? 2 pintu kan? Ini jelas om. Anjay, ganteng sekali ya. Nih, salah satu kehebatan Mercedes-Benz itu mereka mempunyai radius putar balik yang sangat dalam. Jadi kalau Mercedes-Benz itu dari W124, gue dulu diajarin bokap gue kan om. Dia kalau putar balik, itu ban depannya itu bisa sampai begini nih. Miring. Iya, sampai agak sedikit chamber. Agar memudahkan mobil itu radius putarnya lebih banyak. Kalau kayak zaman dulu, mobil yang radius putarnya paling menyedihkan, itu adalah Kia Carnival. Ketika lu mau putar balik, yang biasanya lu cuma sekali dapat, lu bisa 2-3 kali maju mundur. Terus mobil Eropa, itu yang gue senang. Ketika mereka mendevelop kaki-kaki lowering kit, mobil itu langsung enak. Kalau mobil Jepang itu nggak bisa, begitu lo ganti per, bantingannya pasti langsung berubah. Kalau mobil Eropa tuh om. Ini pakai ring 20 loh bro, pakai ban 30 dengan lowering kit, bantingannya masih bisa kayak gitu. Nah, lo bayangin aja enaknya gimana. Menurut gue E250 tenaganya sih cukup lah untuk di Indonesia. Di sini juga mau lari kemana sih? Kecuali lo mungkin tinggal di Jerman yang ada autobahn yang tidak ada limit speed, ya kan? Lo pakai mobil, emang lo di sana tuh butuh lari 200-an gitu ya kan? Jarak lo dari tempat kerja 80 km, lo pakai mobil segede, oke lah. Ownernya tuh dulu beli mobil ini kilometer 7.000 dari gue, 9.800. Balik ke sini 10.200, cuman pakai 400 kilo setahun, dan dia sudah modifikasi semuanya. Yang punya Greco lu om dulunya om. Oh iya. Nah, kita cobain Sport Plusnya. Enak om. Enak. Menurut gue ini mobil buat daily enak, buat gaya juga cocok ya kan. Masih keren dong. Kita mau makan di mana sayang gitu ya kan. Lalu berpikir sambil telepon telepon staffnya gitu ya kan. Gue jadi teringat zaman gue dulu PDKT bini gue gitu kan om. Karena menurut gue apa ya, ketika dulu ini nggak tahu ya, maksud gue ini kan udah di fase umur 30-an. Ketika lu udah masih umur 20 something kayak zamannya gue masih pacaran dulu 6-7 tahun yang lalu, apakah masih sama nggak sih kayak gitu lu kalau jadi cowok? Ketika lo bawa mobil yang lebih bagus, lo akan lebih pede dibandingkan ini. Tapi kalau gua ngelihat sekarang ini kalau lo deketin cewek-cewek yang beredukasi om ya, bukan cuma modal muka, pasti mereka kan lebih berpikiran proyeksi lo ke depan apa, bukan hanya mobil lo yang dilihat. Tapi contoh gini, misalkan lo sama-sama lagi berjuang. Iya, sekarang tuh lebih ribet om. Semenjak COVID gua ngelihat ya, anak-anak sekarang tuh berpikirnya tuh lebih kritis. Kayak mereka tuh lebih berpikir, gue kalau hidup sama dia, gue bisa menghasilkan apa nih? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, gue hidup sama dia ketika our income digabung, gue bisa sanggup gak untuk beli rumah? Afford rumah dalam waktu 2 tahun. 2 tahun kemudian loh, bukan hari itu lo kawin lo beli rumah. Saking sebagaimana kompleksnya Gen Z zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan lo berdasarkan cinta lo nikah. Kalau sekarang udah nggak bisa kayaknya deh kalau gue bilang. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spek lengkapnya kalian bisa baca aja di Instagramnya Eurohouse. Atau enggak kalau kalian misalkan punya TikTok, bisa follow juga TikTok kita Ben Spencer, IG kita Eurohouse. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Dan semoga pemenang pemilu kali ini itu bisa menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia agar Indonesia bisa mempunyai masa depan yang lebih baik dari sekarang. Oke, terima kasih semua teman-teman. Pesta demokrasi sudah berlangsung dengan baik. Bye-bye.